metabolisme makanan. Metabolisme adalah pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk proses pembentukan struktur tubuh. Secara sederhana, proses metabolisme adalah makanan yang masuk melalui mulut akan melalui tahap pencernaan sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Macam-macam metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut penjelasan lebih jelasnya. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot. Kemudian, glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan makan respirasi. Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10 sampai dengan 18 jam tergantung aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monoskarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dahulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam-asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediat pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Metabolisme lemak. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian diubah menjadi gliserol dehida 3-fosfat, yaitu suatu intermediat pada glikolisis. Sebagian energi pada lemak disimpan di asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 untuk selanjutnya memasuki siklus Krebs melalui asetil-CoA. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama oksidasi beta memasuki rantai transport elektron hingga lebih banyak lagi ATP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus, sebagian besar karena struktur lumayan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya, hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengilas lemak yang disimpan dalam tubuh, karena sedemikian banyak kalori yang bertumpuk dalam setiap lemak. Saat seseorang kelaparan, glukosa dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa darah habis, maka cadangan glikogen yang disimpan di hati dan di otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Demikian sebaliknya, saat konsumsi makanan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak ataupun protein.